Skandal maklar Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto masih berputar di ranah etik atau di Mahkamah Kehormatan Dewan. Sejumlah anggota DPR mendesak KPK harus bernyali untuk menangani kasus yang mengarah ke tindak pidana gratifikasi. Bukti rekaman Setia Novanto dengan bos PT Freeport yang diserahkan Menteri SDM memicu dugaan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana gratifikasi. Anggota Komisi Energi DPR mengusulkan agar KPK bernyali menindak Setia Novanto. Itu dari sisi gratifikasi adalah memberikan janji. Gratifikasi kan memberikan janji saja, belum ada uang, belum ada apa, memberikan janji saja sebenarnya sudah salah satu bentuk upaya gratifikasi. Dari banyak sisi bisa saja. Dan kalau kemudian itu dikatakan gratifikasi, ya KPK harus bertindak kalau KPK punya nyali. Kalau memang tidak punya nyali dan cuma beraninya nangkap bupati segala macam, kayaknya memang harus direvisi juga undang-undang KPK-nya. Senada dengan suara DPR, pengamat hukum juga mendesak agar KPK membuktikan taringnya mengambil alih kasus politisi Partai Golkar tersebut. Saya kira KPK yang harus mengambil inisiatif. Kita sih kurang bisa berharap terhadap kejaksaan dengan kepolisian, karena mungkin kejaksaan dan kepolisian ini masih ada kaitannya dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan aksi, mereka juga ini. Tapi kalau KPK ya itu kan tidak ada. Apalagi kita harapkan ini komisioner yang tinggal beberapa berapa minggu lagi ininya masa kerjanya segera untuk mengungkapkan. Sementara KPK beranggapan kasus Setia Novanto layak untuk ditangani kepolisian. Dan yang paling tepat yang melakukan ini adalah kepolisian. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru. Sementara itu KPK hanya bisa masuk dari sisi satu faset saja, yaitu tindak pidana korupsi. Sedangkan kepolisian bisa masuk dari mulai undang-undang IT, bisa ke tindak pidana umum, bisa termasuk segala macam. KPK menilai skandal maklar perpanjangan kontrak Freeport belum mengarah kepada kerugian negara sehingga memberatkan langkah KPK. Kerugian negaranya berapa? Kerugian negaranya di mana? Perbuatannya seperti apa? Sudahkah dibeli pengaruh itu? Belum terjadi. Tindak pidana kalau menurut pengertian ilmu hukum, tindak pidana yang disuguhkan tidak sempurna, belum sempurna. Itu dari perspektif hukum harus kita pelajari betul. Percuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas. Kami mesti betul mempertaruhkan reputasi. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pejabat negara yang mendapat hadiah atau janji bisa masuk ke ranah gratifikasi tanpa ada kerugian negara. Namun apakah KPK bernyali untuk mengusut kasus ini? Karena jika hanya sanksi etik, akan banyak pejabat negara yang berpotensi menyalahgunakan jabatannya. Tim Liputan Metro TV. Ya, Mahkamah Kehormatan Dewan terus didesak untuk segera menuntaskan dan mampu bersikap objektif dalam mengusut dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setia Novanto. Tak hanya itu, desakan untuk pengusutan melalui jalur hukum dan politik juga didorong oleh sejumlah pihak. Lantas bagaimana perkembangan penyelidikan di MKD hingga hari ini? Kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber di Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada analis politik Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Selamat malam Mas Wahyu. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada pakar hukum pidana Ganjar Laksmana. Selamat malam Mas Ganjar. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga dari gedung DPR RI ada Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang. Selamat malam Bang Junimart. Halo. Bang Junimart. Bisa dengar suara saya, Bang? Oke. Baik, kami masih menunggu sambungan komunikasi dengan DPR. Sebenarnya saya ingin pertanyakan dulu update perkembangan di MKD hari ini. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya tidak hanya di MKD saja, Mas Hanta. Ya. Banyak yang terjadi juga Mas Ganjar. Kemarin juga MKD sudah menerima bukti rekaman yang diserahkan oleh Kementerian SDM melalui staf ahlinya Pak Said Didu. Dan sudah dilakukan sejumlah telaah, tentunya nanti akan kita konfirmasi. Tetapi sampai sejauh ini Mas Ganjar, apa yang bisa Anda lihat dari yang berlangsung di MKD? Ya begini ya, MKD ini kewenangannya terbatas, ya, dan dia hanya berwenang untuk
melihat adanya dugaan pelanggaran etik. Ya. Tapi begini dulu, satu, sudah ada belum ya kode etiknya tertulis? Kalau sudah ada, baru kita bisa lihat pelanggaran kode etik yang mana, pasal berapa. Mudah-mudahan sudah ada ya. Gitu. Jangan sampai belum ada nih. Gitu. Nanti ukurannya jadi terlalu luas. Ya. Seperti itu. Nah, kedua, yang dilakukan MKD ini karena pelanggaran etik maka tidak punya upaya memaksa. Ya. Kalau Pak Setia Novanto diundang tidak mau hadir, MKD bisa apa? Ya. Presidir Freeport diundang tidak mau hadir, MKD bisa apa? Pengusaha Riza Khalid diundang tidak mau hadir. Ada tata cara sebenarnya di MKD bisa memanggil ketua DPR. Iya, tapi di pengalaman praktek kemarin kan juga ada nggak hadir kan? Gitu. Di kasus Donald Trump, ya nggak hadir. Justru Dan MKD yang mendatangi. Iya, gitu. Nggak bisa. Jadi poinnya begini, kan yang dibutuhkan apa? Keterangannya. Ya. Nah, keterangannya untuk apa? Nah, makanya kaitannya langkah MKD itu begini. Apa sih sebetulnya kewenangan yang bisa dilakukan oleh MKD dan putusan apa yang kira-kira nanti paling maksimal, gitu ya? Sehingga dari situ kita bisa lihat MKD ini perlu diberi kewenangan apa. Misalnya, apakah perlu MKD mengklarifikasi substansi rekaman, gitu kan? Apakah tidak cukup dengan membuktikan pertemuan itu ada, maka pelanggaran kode etik sudah terjadi? Kan bisa dari situ. Nggak usah bicara substansi. Kalau bicara substansi kebenaran, substansi rekaman, jangan-jangan MKD nggak punya kompetensi untuk itu, tidak punya keahlian, ya kan? Sehingga kan buktinya membedah apa isi substansi dari rekaman kan yang dipegang sekarang ini ya? Iya, minta dukungan Lab Krim Polri untuk membedah isinya, butuh ahli dan lain-lain. Nah, ditambah lagi begini, kalau pembicaraan itu benar, nah, apakah itu akan membantu kualifikasi pelanggaran etiknya, si ringan, sedang atau berat tadi itu? Kan seharusnya harusnya punya kewenangan ini, tapi nanti harus dikonfirmasi juga sehingga nanti bisa menyimpulkan apa yang dilidik sekarang oleh MKD. Nah, saya nggak tahu MKD ini lidik bukan ya, gitu kan? Yang namanya Majelis Kehormatan Dewan ya, pendekatannya etik, dan saya pikir ya ini investigasi biasa, tetapi tidak bisa disamakan dengan yang namanya tahap penyelidikan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini berbeda. Gitu. Walaupun namanya mahkamah juga begitu ya. Walaupun namanya tapi mahkamah. Tapi tata cara beracaranya. Dia mungkin bisa gunakan istilah penyelidikan juga. Tapi penyelidikannya berbeda dengan penyelidikan dalam konteks hukum di dalam hukum acara pidana kita. Karena penyelidikan di kita kan guna menemukan dugaan tindak pidana. Nah, sementara MKD kan tidak berwenang menemukan dugaan tindak pidana, cuma pelanggaran etik saja. Lah kalau cuma pelanggaran etik, ngapain sampai klarifikasi ini itu dan lain sejauh itu? Gitu. Harapannya adalah apa yang dikerjakan oleh MKD nanti akan membuktikan apakah ada pelanggaran, ada etik, kode etik yang dilanggar sebagai anggota dewan oleh Setia Novanto, ketua DPR atau tidak. Harapannya tentunya kalau seandainya ada pelanggaran kemudian bisa ditindaklanjuti. Itu yang sekarang bergulir gitu kan. Sehingga nanti jadi pegangan untuk lanjut ke proses hukum misalnya. Jadi publik ini juga perlu tahu ya, kalau pelanggaran ringan kira-kira sanksinya apa, yang minimal, yang maksimal bisa dijatuhkan MKD kepada si pelanggar. Kalau pelanggaran sedang apa, kalau pelanggaran berat apa. Lalu mohon maaf, sedahsyat-dahsyatnya putusan MKD itu apa? Bisa nggak memberhentikan? Gitu kan? Atau dia cuma merekomendasikan? Kalau merekomendasikan, itu ada sanksi terberat. Kalau dia merekomendasikan saja lalu digelar ke paripurna, ya nanti ada hitung-hitungan politik lagi di paripurna. Jadi 2 tahap kan. Akhirnya proses yang dilakukan MKD memang bukan proses yang final. Sehingga apakah perlu seperti apa yang sekarang menjadi dorongan di luar publik kasus ini agar tidak hanya diproses secara etik saja, tetapi juga hukum? Ya, proses etik dan proses hukum dua proses yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi hukum tidak perlu menunggu etik, etik pun tidak perlu menunggu hukum. Dua-duanya hukum mau tidak jalan perlu boleh. menunggu etik. Nggak perlu menunggu etik, nggak perlu. Sekarang begini, kalau dikatakan dari sisi kode etik tidak bersalah, kan belum tentu secara hukum, gitu kan? Walaupun mestinya begini prinsipnya, kalau secara hukum salah, etiknya sudah dimentahkan, pasti etiknya juga salah, gitu. Karena begini, apa yang sudah diatur oleh hukum kan etik sebetulnya tidak perlu mengatur. Bisa saja hanya terjadi pelanggaran etik tapi tidak jadi pelanggaran hukum. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum mestinya ada pelanggaran etik di situ. Kemudian apa kalau begitu pintu masuknya untuk proses hukum ini? Untuk proses hukum saya pikir begini, kalau dibilang pintu masuk, nggak perlu pintu. Penegak hukum bisa masuk tanpa pintu. Karena begini, kalau dibilang harus ada laporan, di mana ketentuan harus ada laporan? Penegak hukum kita itu proaktif, ya kan? Polisi itu punya kewenangan untuk masuk. Ya, kejaksaan juga untuk kasus-kasus yang bisa ditangani, dia bisa menyidik misalnya, dia bisa tangani. KPK juga begitu.
Ya kan penegak hukum kita ini aktif loh, bukan pasif duduk di nunggu Jadi di mana pos. kalau secara kewenangannya ada Kejaksaan, ada Polri, ada juga KPK. Polri bisakah masuk ini selain ada delik aduan juga pencemaran nama baik misalnya, atau mungkin percobaan penipuan, atau KPK mungkin ada dugaan gratifikasi, korupsi dan lain sebagainya. Mana yang bisa lebih dulu masuk? Gini, tiga-tiganya berwenang ya, kepolisian, kejaksaan, KPK punya kewenangan. Kenapa? KPK misalnya bisa masuk berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi. Ya, yang menurut saya memang ada nih. Tapi begini, lidik dulu. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya mohon maaf Pak Taufikur Rahman Ruki bilang nanti kita sidik, kita maunya dihukum, nggak mau bebas. Loh makanya dilidik dulu. Ya kan, kalau memang ada dugaan tindak pidana naik penyidikan. Tapi memang KPK berarti khusus fokus pada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kejaksaan pun begitu, punya kewenangan di dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kepolisian punya kewenangan lebih luas, bukan cuma korupsi, mulai dari dugaan penipuan atau percobaan penipuan atau pelanggaran undang-undang ITE entah oleh siapa gitu kan, atau juga tindak pidana korupsinya bisa. Gitu. Tapi dan itu tidak harus menunggu, ini delik biasa bisa langsung masuk. Ini delik biasa dan sama sekali tidak ada aturan bahwa orang harus melapor. Oke, baik, kita akan dalami lagi nanti Mas Ganjar. Tapi saya ingin bergabung dulu ke Bang Junimart Girsang. Selamat malam Bang Junimart. Ya, selamat malam Mas Wahyu. Ya, Bang Junimart, apa perkembangan di MKD hari ini setelah kemarin juga sudah menerima nih bukti rekaman percakapan? Ya, kemarin jam 16.20 lebih kurang, saya dengan dua orang pimpinan MKD sudah bertemu dengan Saudara Kapolri, ya dalam rangka untuk melakukan diskusi terkait dengan bukti rekaman yang kami terima pada hari Rabu pagi. Saran dari Pak Kapolri mengatakan bahwa tidak perlu pendalaman lebih lanjut mengenai rekaman tersebut karena yang dilaporkan telah mengakui adanya pertemuan dan telah mengakui sebagian adanya percakapan. Tinggal nanti bagaimana MKD mendalami dalam proses pemeriksaan di persidangan. Ya, artinya itu sudah ada pengakuan dari Pak Setia Novanto, kemudian tidak perlu lagi pembuktian. Artinya apa yang kemudian bisa cepat langsung dikerjakan, ditanggapi oleh MKD? Ya, tentu kita sudah mendengar bahwa yang dilaporkan ya telah memberikan statement di media televisi, ya di TV One, bahwa memang betul ada pertemuan itu, ya tetapi itu pertemuan cawe-cawe saja seperti di kedai kopi. Itu dulu kata kuncinya. Nah yang kedua tadi kami sudah melakukan rapim pada jam 10.30. Hasil keputusan rapim memutuskan bahwa hari Senin kami akan melakukan rapat internal anggota ya dalam rangka menerima hasil verifikasi dari tenaga ahli. Rapat tersebut akan menentukan kapan hari persidangan dimulai dan siapa pertama yang kita panggil. Baik. Baik. Yang kedua, kami juga memutuskan bahwa dalam persidangan nanti ya disarankan apabila anggota setuju, kita akan membuka sidang secara terbuka untuk umum karena ini bukan perkara asusila. Baik. Demikian Wahyu. Oke, baik. Bang Junimart, tahan sebentar. Ini ada tambahan berita lagi karena ada fraksi Golkar yang hari ini juga menginstruksikan anggotanya di Majelis Kehormatan Dewan untuk mendukung Setia Novanto atau kadernya, ketua DPR yang sekarang menjadi terlapor di MKD. Ini membuat kekhawatiran baru lagi. Publik yang khawatir MKD ini akan masuk angin atau lain sebagainya. Bang Junimart, tahan sebentar, nanti dijawab usai jeda berikut ini di Prime Time News. Kami akan segera kembali. Ya, kembali di Prime Time News. Saya sudah ada pertanyaan tadi ke Pak Bang Junimart, tapi saya minta dikonfirmasi dulu dari luar dulu, dari Mas Hanta dulu. Mas Hanta, ada instruksi tadi langsung dari Ketua Fraksi Golkar, Pak Ade Komarudin, agar anggota MKD yang berasal dari fraksi Golkar untuk mensupport Setia Novanto.
maksudnya apa ini? Ya, dan apa kalau implikasi yang bisa support itu ditimbulkan maknanya dengan ini, Mas adalah Hanta? mengawal supaya persidangan dilakukan secara transparan, kemudian sesuai aturan, standar begitu, menurut saya sah-sah saja. Tetapi kalau misalnya itu bernada intervensi, itu bisa diadukan lagi ke Mahkamah MKD lagi, MKD diadukan lagi ya, ada bentuknya. di MD3 saya baca. Jadi ada pihak misalnya di pasal berapa itu termasuk fraksi misalnya berusaha mengintervensi proses di MKD bisa di-MKD-kan lagi. Itu poinnya ya sebelum soal Golkarnya. Nah, tadi saya melanjutkan Mas Ganjar di pasal 122 itu Mahkamah Kehormatan Dewan itu memang memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, mungkin dalam konteks bukan seperti di hukum, lembaga hukum ya, penyelidikan dan verifikasi. Dan keputusannya itu adalah bersifat mengikat, final dan mengikat. Dan itu kecuali yang sifatnya paling keras, misalnya sanksinya adalah pemberhentian tetap keanggotaan. Nah, itu harus dibawa ke paripurna. Tapi di luar itu bisa. Bahkan jadi kategori yang paling rendah dan sedang masih bisa. Iya, kalau yang teradu misalnya katakanlah Pak Setia Novanto tidak hadir dalam persidangan MKD, tapi MKD punya pembuktian lain, punya saksi yang lain bisa dihadirkan, bahkan MKD bisa membuat keputusan. Jadi kalau misalnya MKD ini bebas intervensi, transparan, betul-betul profesional, menurut saya Pak Julimart dan kawan-kawan itu memang punya ruang yang kalau dibuka, kita buka di Undang-Undang MD3 itu punya ruang yang cukup tinggi kuat untuk menegakkan kode etik dan norma. Ada penjelasan cukup di sana. Nah, dalam konteks Golkar tadi menurut saya mungkin poinnya di luar soal dimensi hukum, etik dan satu lagi politik. Nah, Golkar mungkin bisa belajar juga dari partai-partai lain, meskipun ini belum tersangka ya, bukan kasus hukum katakanlah, belum lari ke sana. Misalnya yang terakhir misalnya Partai Hanura dengan kasus kadernya, kemudian Nasdem. Tersangka, ada treatment yang ditangkap oleh publik ketika ada sikap partai yang jelas. Meskipun ini belum, tetapi poin saya adalah untuk kasus tanda petik, Ketua DPR harusnya standar etikanya lebih tinggi daripada anggota biasa. Nah, itu yang saya harapkan justru Golkar memiliki sikap yang dikirim kepada publik. Jadi di luar persoalan hukum, apa terkait tadi Pak Julimart katakan justru sudah ada klarifikasi bahwa rekaman itu betul. Nah, itu yang saya disayangkan. Tapi kalau sikapnya adalah menginstruksikan kadernya di MKD untuk mensupport. Nah, makna support itu dulu. Kalau itu dalam rangka mengawal agar transparan, kalau saya baca di media tadi Pak Bambang Susatyo dalam konteks ini transparan, itu positif berarti. Tapi kalau dalam rangka mengamankan dalam makna negatif tentunya itu tidak boleh. Justru bisa diadukan lagi ke MKD, tidak boleh mengintervensi proses di MKD. Ini yang saya pikir perlu dipertimbangkan oleh Golkar. Karena ini kan posisi ini yang paling cepat itu Golkar bisa ngambil keputusan karena ketua DPR-nya dari Golkar. Kalau Golkar memutuskan partainya lewat fraksi kemudian menarik pun misalnya karena pertimbangkan untuk menjaga kehormatan dan lain sebagainya, kemudian diganti dengan nama lain, itu bisa juga sebenarnya. Jadi sekali lagi jangan sampai kata mensupport atau memberikan dukungan itu salah tafsirnya macam-macam ini. Kata-kata supportnya kan memang bisa ditafsirkan macam-macam tadi itu. Betul. Tapi kita lihat begini secara jernih, yang sedang butuh disupport ini siapa? MKD. Jadi kalau Golkar mengeluarkan kata-kata mensupport Setia Novanto, berarti harus ditafsirkan yang lain. Intervensi? Bukan transparansinya. Oke, Bang Junimart yang bisa menjawab ini sebagai wakil. Secara politik keluarkan aja pernyataan Golkar mendukung. Bang Junimart silakan jawab sebagai wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan yang mulai dikhawatirkan ini akan ada intervensi nih, Bang Junimart. Ya, Mas Wahyu, Bang Ganjar, Bang Handa, ya, di pasal 56, ya secara jelas dan tegas telah diatur bahwa MKD tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tidak boleh diintervensi oleh anggota, oleh fraksi, bahkan oleh pimpinan DPR. Ya, MKD itu bekerja secara bebas dan aktif. MKD itu di dalam keputusannya adalah final and binding. Nah, kalaupun misalnya tadi ada statement dari ketua fraksi Golkar yang mengatakan akan mengawal. Pemahaman saya mengawal di sini bahwa betul-betul dari fraksi Golkar akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara. Oleh karena itu, saya juga memintakan tadi di dalam Rapim
agar persidangan perkara ini dibuka saja secara terbuka untuk umum, karena memang tata beracara ya membuka peluang untuk itu. Ya. Supaya masyarakat Indonesia bisa melihat langsung bagaimana para anggota MKD, para pimpinan MKD di dalam bersidang itu betul-betul menunjukkan bahwa mereka bekerja secara objektif dan transparan. Ya. Demikian Wahyu. Dari mulai penyelidikan sampai nanti pemanggilan pihak-pihak di MKD itu semua terbuka, Bang Joni Mart ya? Tentu, Ya, karena ini kan oke. bukan perkara asusila, Wahyu. Baik. Tapi balik lagi Ya. Bang, tadi itu ada sikap dari ketua fraksi Golkar, walaupun tadi tafsirannya bisa macam-macam, mensupport atau mengawal. Kalau tadi dikatakan MKD itu tidak boleh diintervensi, tapi ini maknanya ini kan bisa bermacam-macam. Seharusnya kan kalau mau memberikan pengawalan, mensupport atau dukungan kan bukan untuk ke terlapor, tetapi juga ke MKD-nya seharusnya, Bang Joni Mart. Ya. 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 Ya, kemudian bagaimana? Justru karena itu ya kita ya meminta agar betul-betul MKD ini dikawal di dalam proses pemeriksaan sesuai dengan laporan Pak Sudirman Said. Nah, kalau tentang pertanyaan pemanggilan para saksi, pemanggilan teradu, memang di tata beracara itu ya tidak diatur tentang bagaimana kalau seandainya teradu tidak datang. Yang diatur adalah para saksi kalau sudah dipanggil secara patut tidak datang, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa meminta bantuan kepolisian untuk memanggil secara paksa. Itu diatur di sana. Nah, Bisa itu memanggil bagaimana caranya paksa kalau dengan misalnya bantuan teradu kepolisian? tidak mau datang? Oke. Kalau saksi. Oh, kalau Tetapi saksi, kalau oke. untuk teradu tidak diatur di sana. Ya, tapi tentu kita juga punya hak untuk melakukan terobosan. Saksi saja bisa dipanggil secara paksa. Apalagi teradu. Kan begitu. Jadi ini menjadi terobosan kami nantinya, dan tentu kita berharap ya bahwa si teradu ini ya betul-betul hormat kepada peraturan, hormat kepada jabatan, Baik. hormat Jadi kepada MKD bisa in absentia lembaga ini, Bang, DPR. Ya datanglah. Bang Joni Mart tadi Mas Ya, Ganjar tanya, jadi ini bisa sidang in absentia juga dong MKD atau ternyata bagaimana? bisa in absentia ini Bang ternyata ya. Bisa saja. Karena pembahasan putusan juga ya di dalam tata beracara ya tidak harus dihadiri oleh teradu. Ya. Itu di tata beracara. Dan mungkin perlu digarisbawahi memang harus juga, kita Bang. akui bahwa Perlu digarisbawahi, seandainya yang diundang itu tidak datang, itu menegaskan dugaan terjadinya pelanggaran etik tadi itu. ya memang perkara yang sebelumnya misalnya Donald Trump, saya mengatakan justru kalau misalnya teradu itu ingkar janji, ini bagian dari pelanggaran kode etik. Ya. Oke. Kan begitu. Tapi satu hal yang kita lupa, masyarakat Indonesia lupa, bahwa apabila seorang anggota DPR sudah pernah diputus bersalah, ya ringan, sedang, atau berat untuk pemberhentian 3 bulan, maka putusan tersebut menjadi bagian pertimbangan nanti dalam sidang MKD dalam mengambil keputusan. Ya, Ini menjadi kata kunci nanti dalam persidangan. Berarti ada pemberatan, berarti ada pemberatan di sidang kali ini berarti ya. Karena sudah melanggar sebelumnya. Ya, oke. Baik Ya, Bang Joni Mart, nanti pemberatan. kita harus jeda dulu, nanti kami akan lanjutkan, termasuk tadi ada pertanyaan yang mungkin nanti harus dijawab juga oleh Bang Joni Mart terkait kewenangan MKD ya, apakah juga bisa membedah substansi dari isi rekaman percakapan dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan nanti usai jeda berikut ini. Ya, kembali di Prime Time News. Mas Ganjar mungkin bisa menanggapi ini agak sedikit keluar dulu dari proses etik di MKD. Ini ada statement dari Nazarudin, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, ini terkait Setia Novanto Mas, yang tadi dikatakan bahkan KPK saja tidak berani untuk masuk. Apa tanggapannya Mas? Kalau tadi dikatakan harus proses hukum juga bisa berjalan beriringan. Gini, kalau ngukur berani nggak beraninya mungkin agak sulit ya, agak sulit. Tapi poinnya begini, apakah cerita-cerita mengenai proyek itu bisa diklarifikasi kebenarannya? Makanya seperti yang saya bilang tadi waktu menanggapi pernyataan Pak Ruki, ya dilidik dong. Kalau memang ada tindak pidananya naik penyidikan, kalau tidak ada ya sudah selesai, tutup. Ini kan bahkan penyelidikan saja jangan-jangan tidak dilakukan. Apa tadi yang disebut DPR, gedung DPR, IKTP dan lain-lain, itu kan sepanjang ingatan saya ya,
kok sepertinya belum pernah ada kasus hukum ini, baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di KPK. Gitu. Jadi kalau kita bicara berani nggak berani, tiga-tiganya nih kita tanya berani atau enggak. Gitu. Cuma kalau saya lebih kepada begini, cerita ini cerita yang bisa diklarifikasi dan bisa didalami. Ya. Nah, cuma tinggal poinnya begini, seberapa sulit mendalami, seberapa effort yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, tapi kalau melihat nilai proyeknya besar, berarti permainannya besar, menurut saya sih pantas kalau penegak hukum atau KPK mendalami. Jadi tidak, kasus. sekali lagi tidak cukup hanya berhenti di etik saja begitu? Nggak cukup berhenti di etik saja, harus masuk ke proses hukum, termasuk yang sekarang ini. Walaupun begini ya, dari segi tindak pidana, ini minimal yang dilakukan, yang terjadi ini kan minimal percobaan penipuan. Ya. Atau bisa pasal 2 Undang-Undang Korupsi, memperkaya diri secara melawan hukum, walaupun belum mendapat apapun. Gitu ya. Tapi memang pasal 2, pasal 3 itu tidak mensyaratkan orangnya mendapatkan sesuatu atau negara dirugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak mensyaratkan, karena di situ ada kata dapat. Ya. Nah di pasal 3 dia bilang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi tujuannya saja cari untung. Jadi ini Polri harusnya sudah bisa masuk melalui semuanya sebetulnya menurut saya. Kalau bicara undang-undang korupsi, Polri bisa, Kejaksaan bisa, KPK bisa. Ya, tapi yang tadi saya bilang, skop yang lebih luas, kalau ada tindak pidana di luar korupsi, ya hanya polisi yang bisa. Ya kalau ada undang-undang itu. Tapi kalau undang-undang ITE, ya bukan Pak Setia Novanto dong yang disasar. Ya yang menyebarluaskan pembicaraan. Nah, pertanyaannya termasuk tudingan ini sadapan begitu. Iya. Nah, kan gini, kalau bicara sadapan, ini kan sudah tegas, ini bukan penyadapan, ini rekaman pembicaraan. Itu bukan penyadapan, sehingga kita tidak relevan kalau bicara, oh ini ada yang tidak berwenang menyadap. Enggak ada penyadapan, ini merekam pembicaraan. Saya ketemu Anda, duduk berduaan, saya rekam diam-diam. Udah selesai. Gitu. Setiap orang bisa melakukan itu. Tidak ada telepon seluler yang disadap. Kalau penyadapan itu kan intersepsi, saluran komunikasi diintersepsi. Ini rekaman pembicaraan, ketemu langsung, diam-diam, handphone saya di kantong merekam. Gitu. Siapa aja bisa melakukan itu, maka hati-hati kalau bicara sama orang memang. Gitu. Poinnya kan itu. Baik, kita bergeser lagi. Tadi proses hukum, proses etik, proses politik. Mas Hanta, hari ini ada sikap dari sejumlah anggota DPR yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Iya, dikawal semuanya. Satu hukum, yang kedua etik, tadi MKD tadi melewat Pak Julimat, yang ketiga politik, dan 3 dimensi itu dikawal oleh publik, penting untuk mengawal proses semuanya. Kalau politik ada 3 jalan menurut saya. Kalau mosi tidak percaya itu kan gerakan moral. Secara aturan di internal, peraturan di DPR itu tidak ada istilah mosi tidak percaya. Tapi sebagai gerakan moral boleh-boleh saja. Nah, yang bisa ditempuh sebenarnya, satu tadi yang saya katakan, Golkar bisa menarik nama itu misalnya dengan pertimbangan internal partainya karena menunjukkan komitmen kepada publik, karena kuatnya arus aspirasi publik, bisa mengganti dengan nama lain. Itu satu. Yang kedua juga bisa ditempuh melalui angket sebenarnya, pansus yang sudah diusulkan, saya dengar ada dari politisi PKB, politisi Nasdem dan lain sebagainya, itu bahkan bisa secara komprehensif untuk membuka semuanya satu persatu semuanya. Karena kalau di Undang MD 3 saya baca juga bisa masuk ke arah sana, syaratnya juga tidak berat amat. Nah ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi secara politik oleh anggota DPR. Kalau jadi setuju Mas Hanta ada suara-suara ini untuk mendorong pansus? Ya, kalau mau komprehensif semuanya saja. Kalau pansus arahnya kan salah satu misalnya dalam rangka untuk menyelidiki terkait dengan penyelenggaraan undang-undang, peraturan negara, dan atau kebijakan strategis yang ada kaitan dengan hajat hidup orang banyak dan seterusnya. Nah, namanya bukan kasus sekedar Pak Setia Novanto, tapi Freeport. Secara keseluruhan bisa dibuka satu persatu dan ujungnya untuk perbaikan, mengoreksi sistem pengelolaan sumber daya alam kita. Jadi buka saja, yang satu menuduh yang ini, katanya ini pertarungan 2 kelompok dan sebagainya. Nah, walaupun ini karena pansus ini kan proses politik, konsekuensi dan implikasi yang ditimbulkan nanti belakang tapi memang bisa macam-macam, bisa saja liar karena ini bisa menyeret siapa saja begitu, tidak hanya ketua DPR. Kalau memang ternyata ada indikasi bersalah, ya justru bagus kan, publik kalau itu gampang. Klarifikasi semuanya. Iya, terang benderang, semuanya terbuka. Jadi itu ruang politiknya. Menurut saya anggota DPR bisa menempuh itu, fraksi partai bisa menempuh itu. Khusus yang fraksi-fraksi bisa mengusung pansus angket tadi, karena itu ada pijakannya di MD 3, atau tadi untuk konteks Golkar juga bisa melakukan itu. Daripada misalnya tadi ada dugaan, Mas Ganjar juga mengatakan kemungkinan intervensi kan jadi di pasal 145 mungkin sekedar mau didukungan kepada Pak Julimat dan kawan-kawan, itu kalau ada pimpinan, anggota atau unsur fraksi yang melakukan intervensi itu dilarang, ada di jelas MD 3. Bahkan bisa diadukan lagi nanti oleh masyarakat. Bisa diadukan lagi ke. Tapi yang saya lebih khawatir sebetulnya bukan intervensi.
yang saya khawatirkan bukan intervensi, sabotase dari dalam oleh anggota Partai Golkar yang ada di MKD. Di MKD? Itu bukan intervensi, itu sabotase dari dalam. Jadi itu saking luasnya makna Itu tadi yang saking disampaikan luasnya oleh ketua maknanya, fraksi iya. kan. Tapi konstelasi Ya. politik memang sulit ya. Dari Ya. 17 anggota MKD itu konstelasinya kan jelas. Di sana ada Golkar yang jumlahnya lebih banyak dari partai yang lain misalnya. Nah, ini tetap harus dikawal publik. Oke. Satu, Mas Ganjar tadi saya katakan secara hukum dikawal oleh publik. Baik. Etiknya di MKD kita tetap titipkan optimisme untuk MKD proses dan di politiknya ada support jalurnya MKD. juga kita Baik, support. baik. Publik yang Terakhir, mengawal itu terakhir semua. Bang Junimart ini yang harus menjawabnya sekali lagi, bagaimana meyakinkan publik supaya MKD ini tidak ada intervensi dari luar? Ya, Wahyu, ini perkara yang sangat sederhana menurut saya. Ya, tetapi satu hal, saya berharap sidang ini bisa terbuka untuk umum. Oke. Jadi betul-betul terbuka untuk umum agar masyarakat, teman-teman pers bisa melihat jalannya persidangan. Oke. Yang kedua, ini kan masalah integritas. Setiap anggota DPR harus menghindari perilaku yang tidak patut, tidak pantas, dan harus menjaga harkat, citra, dan martabat DPR. Ya. Pertanyaannya, Baik. apakah diperbolehkan seorang anggota DPR bertemu di luar untuk membicarakan proyek? Sederhana masalahnya. Oke. Kan Ya. begitu. Jadi tidak terlalu sulit bagi kami. Tidak nanti. perlu membedah, Ya, Wahyu. menguji secara substansi, secara mendalam. Betul. Cukup hanya membuktikan benar atau tidak Tinggal- kewenangan begitu ya. Pertemuan dan kata-katanya. Ya, betul. Ada nggak pertemuan itu di luar? Dalam rangka apa? Ya kan, ini kan pejabat. DPR kan itu pejabat negara. Boleh tidak membicarakan proyek dengan orang lain di luar. Apapun alasannya, kami hanya 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Cuman 3 fungsi kami. Oke. Paling tambah 1 fungsi diplomasi. Baik. Itu pun kalau diperlukan. Baik. Begitu Wahyu. Oke, baik. Berarti sedikit sederhana saja dan publik mendengar kan Pak Julimar mengatakan wakil ketua MKD Sangat dan- sederhana. Iya, sederhana Sangat dan sederhana. pertemuan itu tidak sampai membedah rekaman dan sebagainya. Itu pun sudah melanggar etik sebenarnya karena di luar fungsi. Nah, Iya. karena itu Oke. kita tunggu keputusan MKD. Ditunggu. Setelah ini. Hari Senin kalau memang sudah Ya. begitu sederhana tadi yang disampaikan oleh Bang Junimart, seharusnya nanti mudah ke depan ya. Mudah-mudahan Senin ada kepastian ini publik dan juga media bisa ikut mengawal proses penyelidikan, proses persidangan di Ya. Mahkamah Kehormatan Dewan dengan transparan. Ya gitu Wahyu. ya. Bisa Tolong hadir. kami dikawal. Baik, kami Tolong akan kami mengawalnya dikawal Bang di MKD. Junimart. Terima kasih atas waktunya Ya, malam Wahyu. hari ini di Prime Time News. Siap, makasih. Ya, Ya, dan juga Mas selamat malam. Hanto Yuda dan Mas Ganjar Laksmana atas waktunya di Prime Time News. Terima kasih Bapak-Bapak.